negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK. Sahabat Kompas TV, bertemu lagi di Zoomcaster. Sahabat Kompas TV, publik sedang menyorot nih soal yang baru-baru saja hangat dibicarakan, yakni wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Selain dinilai tidak memiliki dasar yang kuat, hal ini juga dinilai hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Meskipun beberapa waktu yang lalu DPR sudah menegaskan bahwa pembahasan RUU Pilkada ini tidak masuk ke prolegnas. Namun nyatanya banyak pengamat yang mengkritik dan menilai bahwa masyarakat harus sama-sama mengawal agar wacana ini tidak sampai terrealisasi. Nah, saya akan langsung mengajak sahabat Kompas TV untuk membahasnya bersama salah satu pengamat, yakni pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang, ada Bapak Abdul Aziz yang sudah bergabung di Kompas TV Malang. Halo Bapak, kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat siang, Mbak Bapak? Linda. Siang. Terima kasih ya Alhamdulillah. Bapak sudah meluangkan waktunya meskipun sibuk. Pak, Ya, sebagai pengamat, apa masyarakat perlu tetap mengawal agar wacana ini tidak sampai dibahas begitu, Pak? ya. Sebetulnya pertama saya ingin mengatakan bahwa seringkali politik kita itu bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Termasuk salah satunya soal pilkada. Dulu orang banyak sekali mengkritik betapa pilkada yang dipilih oleh DPRD sejak zaman Orde Baru sampai dengan awal reformasi tahun 2000 sebelum 2005 itu dikritik habis-habisan dan kemudian menuntut agar negara, parlemen dan pemerintah itu mengubah sistem pemilihan kepala daerah itu menjadi pemilihan langsung. Orang menyambut gembira. Ya. Nah, eh, kemudian ketika pilkada model langsung itu dilakukan dan kemudian juga kita melihat banyak sekali terjadi penyimpangan di situ, terutama permainan-permainan uang oleh kandidat, oleh partai politik. Kemudian rame-rame juga meminta dan bahkan mengkritik habis-habisan pola pilkada langsung itu untuk dihentikan dan dikembalikan ke pilkada pemilihan DPRD begitu. Nah, eh, sebetulnya apa yang terjadi di situ, ya? Menurut saya persoalannya, penyakitnya bukan pada sistem pemilihannya, apakah oleh DPRD atau langsung oleh pemilih kita, rakyat di dalam, di bawah, gitu ya. Sebetulnya penyakitnya itu ada di partai politik. Artinya sebelum jauh saya ingin mengatakan bahwa apakah sistemnya itu mau pakai sistem langsung, tidak langsung, mau sistem syariah atau mungkin sistem khilafah begitu ya, atau sistem dewa-dewa gitu, tidak akan pernah punya arti gitu ya. Kalau partai politik tidak dibenahi, tidak diubah apa yang menjadi pemikiran dan paradigma mereka selama ini. Nah, kita lihat bahwa selama ini partai politik itu selalu bertumpu pada pertama soal popularitas seseorang kandidat. Yang kedua, kandidat itu punya uang banyak atau tidak. Nah, kalau dua itu memenuhi syarat, ya mereka sudah selesai itu sebetulnya, ya. Karena itu ketika orang-orang yang dipromosikan untuk menjadi kandidat dan kemudian terpilih sebagai kepala daerah, kita kemudian bisa melihat kepala daerah kita tuh hampir sulit ditemukan yang betul-betul berpikir soal pembangunan daerah, berpikir tentang kesejahteraan masyarakat dan seterusnya.
tapi justru mereka berlomba-lomba di situ menjadi pemain-pemain yang apa namanya itu yang menggasak anggaran-anggaran yang ada di APBD. Itu yang kemudian kita lihat sejak awal-awal reformasi, kita melihat betapa semakin banyak dari waktu ke waktu kepala daerah itu ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu kembali bahwa partai politik mestinya mencoba untuk mengevaluasi dirinya, ya, terutama soal rekrutmen kepala daerah. Jangan terlampau bergantung hanya pada popularitas seseorang, kemudian seberapa kemampuan finansial yang dia punya. Tapi jarang sekali kita bisa melihat misalnya bahwa partai politik itu berusaha untuk mencari kader-kader dia sendiri atau di luar dia sendiri, orang yang terbaik, orang yang punya rekam jejak yang baik, orang yang mungkin punya komitmen untuk membangun daerah begitu. Nah, jadi itu soalnya. Jadi penyakitnya ada di partai politik sebetulnya, Mbak Hilda. Oke, saya jadi ingat sama seperti yang disampaikan dosen saya dulu ini. Partai politik itu baik. Numpuknya ini ya, aturan-aturannya yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar menurut saya juga. Tadi Bapak menyampaikan bahwa biaya politik ada kaitannya dengan biaya politik. Kemudian juga jika saya sambungkan Pak, salah satu ketakutan kemarin itu kan bahwa dengan lewat DPRD berarti orang-orang sekitar kita yang tidak berpakaian parpol begitu ya, dalam artian berpakaian parpol ini semakin sulit begitu peluangnya untuk maju sebagai kepala daerah. Tapi begini, ada juga argumen soal pilkada itu ngabis-ngabisin duit begitu Pak. Nah, argumen seperti itu bagaimana Pak? Menurut Bapak, apakah ini bisa dikatakan argumen saja dengan kedok lebih hemat, tapi sebenarnya ya itu tadi kembali ke awal bahwa ini hanya untuk kepentingan parpol saja begitu Pak? Iya, demokrasi memang mahal, ya. Dia butuh biaya, butuh ongkos untuk misalnya membangun kepercayaan orang, menarik simpati. Memang mahal dan prosesnya panjang, gitu ya. Tetapi kalau yang betul-betul lahir itu orang terbaik, sebetulnya nggak seberapa ongkos itu, karena begitu dia terpilih, dia akan punya komitmen moral, komitmen sosial, komitmen politik untuk membangun daerah itu, untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk memperbaiki ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi itu biasa saja bahwa demokrasi itu ya mahal. Kalau ingin biaya nggak mahal ya jangan demokrasi. Misalnya kembali ke kerajaan atau otoriter dan seterusnya kan begitu. Sudah pemimpin yang menentukan semua begini. Sudah. Ya. Oke, Nah, memang jadi demokrasi itu mahal secara logika saja. demokrasi mahal, Hal mahal. Jadi sederhana, itu konsekuensinya. sederhana Itu seperti konsekuensinya. Begitu. betul. Tetapi dia akan jauh semakin mahal lagi kalau para pemain, misalnya partai politik itu tidak sanggup berdemokrasi. Yang saya lihat selama ini sebetulnya partai politik tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan berdemokrasi. Apa buktinya? Buktinya Demokrasi gimana Pak? demokrasi itu setidaknya butuh 3 komponen utama yang harus ada ya. Pertama adalah kebebasan sipil politik. Oke, kita mungkin relatif sudah punya itu. Yang kedua, dia harus ada partisipasi, ya, partisipasi terjaminnya hak politik dan sosial, terjamin politik daerah, kemudian adanya partisipasi warga di dalamnya. Oke, barangkali kita sudah punya itu. Tapi satu yang tidak sanggup dilakukan hari ini oleh partai-partai kita adalah kemampuan berkompetisi. Itu ada dalam demokrasi itu ada itu salah satu syaratnya adalah kemampuan berkompetisi. Nah, partai-partai kita tidak punya kemampuan itu. Itu sebabnya mengapa setiap pemilu mereka menggunakan uang untuk membeli suara, menggunakan uang untuk membeli partai politik, menggunakan bansos untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu dan seterusnya. Nah, padahal sebetulnya kalau oke lah ongkos tetap ada ya, tetap ongkos rapat, ongkos itu oke. Tapi biaya lain yang seharusnya tidak perlu untuk beli-beli itu seharusnya nggak perlu ada kalau mereka punya kesanggupan berkompetisi. Nah, karena kemampuan ini tidak ada, maka kemudian dicari cara lain untuk menang. Ya duit, intimidasi, pelanggaran aturan main, melakukan manipulasi, kecurangan dan seterusnya.
Nah, jadi itu dia. Jadi itu yang saya maksud tadi itu bahwa partai-partai politik kita itu tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan berdemokrasi. Hanya mau bebas, oke, ada partisipasi, oke, ada hak politik, oke. Tapi kompetisinya tidak. Itu dia masalahnya. Kompetisinya tidak dimiliki ya oleh partai politik yang ada saat Tidak ini menurut mampu, pandangan. tidak mampu berkompetisi. Jadi sebetulnya partai politik itu kalah dengan kesebelasan sepak bola. Kita bisa menyaksikan sepak bola kan bebas saja begitu kita saksikan mereka nendang bola kemana, memasukkan ke siapa dan seterusnya, kan gitu, bebas di situ. Nah, mereka nggak mampu seperti itu, ya. Tidak bisa Karena bebas ya itu Pak ya, misalnya karena kalau ada. kalau ingin diubah ke kalau ingin diubah ke DPRD kembali, itu sebetulnya juga kan juga ada semacam kemampuan berhemat. Apa maksudnya? Berhemat itu yang dibeli cukup anggota DPRD saja, tidak perlu membeli rakyat kayak kita sekarang ini gitu loh. Kayak kemarin-kemarin itu membeli dengan bansos, membeli dengan 250.000 dan seterusnya, kan begitu. Nah, nanti kalau dengan DPRD ya sudah, mereka memperkirakan dengan mudah, oh berapa sih anggota DPRD itu, kan tidak dibeli semua, ya. Yang dibeli kan sedikit aja, yang penting kan melewati satu satu suara, melewati satu ini 1% kan gitu ya, satu suara, yang penting melewati satu suara, 50+1 kan gitu ya. Nah, cukup yang dibeli itu mungkin nggak sampai 50, kan bisa dia punya kelompok sendiri di situ, berapa kursinya, nanti tambahan untuk itu untuk mencapai 50+1, kan itu aja yang dibeli, murah. Jadi kira-kira cukup menyediakan uang palingnya sekitar ya 5 sampai 10 miliar misalkan begitu. Tapi kalau Beredar kemarin pilkada ini, ini, meme-nya beredar ini kemarin Pak Aziz, meme-nya netizen ya ini. Sudah tidak ada lagi serangan fajar, karena serangan fajarnya berganti arah. berganti ya, Guyunan-guyunan. ya mengganti Jadi, serangan dohor. jadi ini juga nih Pak, tadi ada juga nih Pak sorotan, ketakutan masyarakat kalau misalkan hak kita memilih ini ditiadakan adalah kembali ke masa Orba. Nah, Aziz melihatnya bagaimana nih Pak? Ya, kalau benar-benar terjadi, ya tentu serupa dengan Orba itu sama persis saya kira begitu ya. Jadi orang-orang akan melobi partai, akan dekat-dekat dengan pimpinan partai dan segala macam. Dan nanti tentu akan ada suap menyuap di situ ya, mahar dan segala macam lah. Tapi di pimpinan partai politik itu satu. Yang kedua nanti tentu anggota-anggota DPRD akan dapat jauh lebih banyak begitu loh. Nah, dengan begitu, saya kira kita akan kembali ke era otoritarianisme. Kalau itu yang terjadi, saya kira ini sebuah kemunduran bagi negara ini yang pada tahun 98 itu diperjuangkan dengan darah oleh banyak orang, termasuk mahasiswa, kaum intelektual, media, dan seterusnya begitu. Jadi sebetulnya apa yang kita harapkan dari reformasi menjadi tidak lagi bermakna. Tetapi saya optimis mungkin negara DPR terutama itu akan berpikir dua kali untuk mengembalikan ke DPRD. Beberapa kali si wakil ketua DPR itu Ahmad Dasko itu bilang bahwa DPR belum berpikir untuk mengubah undang-undang pilkada. Itu kan isyarat Betul, betul. sebetulnya ya. Ya, partai pemerintah, partainya presiden. Saya berharap bahwa yang dikatakan Dasko itu sesuatu yang sungguhan, tidak main-main, tidak sekedar menunda, misalkan begitu ya. Nah, kalau itu yang benar terjadi, maka saya kira itu juga bentuk dari mungkin ketakutan atau kekhawatiran pemerintah dan DPR RI untuk mengembalikan ke DPRD pemilihan kepala daerah itu. Oke, bisa Ya, menjadi suatu kemunduran. Jika hal itu benar terjadi dan ketakutan warga bisa menjadi mungkin ya Pak ya jika sampai pilkada ini lewat DPRD. Bapak tadi menyinggung soal ini harus berbenah total lah, istilahnya berbenah total. Sistemnya yang harus diperbaiki. Pilkada lewat apapun, kalau parpolnya masih dalam tanda kutip tidak ya percuma gitu. Nah, apa Pak yang harus dilakukan parpol ini? Mungkin Bapak punya pandangan sendiri sebenarnya pilkada yang tepat itu yang seperti apa begitu Pak? Kita kan sudah melalui banyak sekali pilkada, tapi nyatanya kita masih banyak menemui hal-hal yang tidak tepat gitu, politik uang, berkedok bansos seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang harus dilakukan parpol ini? ya, pertama partai itu mengevaluasi
apa yang berlangsung selama ini di tingkat nasional maupun di daerah-daerah dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi tidak hanya pemilihan kepala daerah, tapi juga pemilu-pemilu nasional. Gitu ya. Mereka harus mengevaluasi secara objektif apa sebetulnya yang menjadi persoalan bersama. Gitu ya. Yang kedua, mestinya partai atau mungkin perlu ada undang-undang tersendiri ya, dalam termasuk misalnya undang-undang tentang partai politik yang membatasi anggota partai untuk menjadi anggota parlemen. Misalnya, setiap anggota partai itu hanya punya kesempatan 2 periode untuk satu tingkatan daerah apa namanya tingkatan parlemen. Misalnya, seseorang anggota partai itu hanya boleh 2 kali untuk menjadi anggota DPRD kabupaten kota. Maksimal Hanya itu Pak boleh ya, 2 kali maksimal dua misalnya. kali. Iya, maksimal 2 kali tiap anggota itu. Kemudian misalnya kalau di provinsi juga maksimal 2 kali, nasional juga begitu. Nah, dengan begitu maka orang-orang partai itu akan generasinya terus berjalan, berlanjut. Jadi akan cepat ada pergantian generasi baru. Dengan begitu kita akan ada harapan untuk munculnya orang-orang yang mungkin lewat orang-orang baru itu kita bisa memberikan masukan yang baik, kritik untuk perbaikan politik kita. Nah, tapi kalau seperti sekarang, itu orang-orang yang sejak awal itu ada di partai itu, kemudian menjadi anggota parlemen sampai 5, 6, 7 kali, itu sulit kita akan melakukan perubahan, karena orangnya tetap itu-itu saja, begitu. Nah, jadi kalau dia punya masa jabatan tertentu di parlemen, maka optimisme untuk perbaikan sistem politik, sistem pemilu, ekonomi dan lain-lain itu masih tersimpan lah, gitu ya, masih tersimpan. Nah, saya kira kenapa itu tidak bisa dilakukan? Ya bisa mestinya. Dan lihatlah di eksekutif. Eksekutif itu kan kepala daerah kan cuma 2 kali, bahkan tidak boleh lagi kan begitu ya. Nah, tapi mereka mungkin satu tingkatan aja, satu tingkatan maksimal 2 kali gitu kan. Kalau ingin lagi cari tingkatan yang berbeda, kan begitu. Nah, ini saya kira salah satu cara untuk kita punya peluang, punya ruang untuk munculnya perbaikan-perbaikan karena orangnya berganti. Jadi ada kemungkinan ide-ide baru itu bisa masuk ke situ. Nah, karena itu orang partai politik misalnya terbuka untuk itu. Jadi, mestinya ada dari kita semua saya kira di kekuatan civil society misalnya mendesak agar dimasukkan klausul di undang-undang partai politik itu soal masa jabatan atau masa berapa kali seorang anggota partai politik boleh menjadi anggota parlemen. Saya kira itu agak mendasar kalau mau dilakukan. Dan kita optimis perubahan akan terjadi. Kira-kira begitu, Jadi Mbak. adanya maksimal dalam dimasukkan ke klausul tadi maksimal 2 kali dan adanya regenerasi Pak ya. Regenerasi ini Iya, secara otomatis juga memunculkan pemikiran akan baru, terjadi. orang-orang baru. Iya, Kaderisasi yang tidak hanya dalam tanda kutip politik dinasti begitu Pak ya. Karena orangnya sepertinya juga itu-itu saja. Kemudian juga tidak iya, jauh dari lingkup orang-orang dalam saja begitu. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang tipis begitu ya untuk berpeluang juga. iya, Uh, iya. Kalau Bapak lihat meskipun saat ini kemarin DPR memastikan tidak masuk prolegnas, tapi masyarakat harus tetap mengawal. Dan wacana ini kan sebenarnya juga tidak bergulir satu kali saja, Pak ya, seperti yang Bapak singgung tadi di awal, Pak ya. Ini skenario-skenario ini tuh selalu ada begitu. Tapi kemudian diredam lagi, hilang lagi. Nah, menurut Bapak saat ini mungkin begitu Pak, ke depan wacana-wacana ini bisa muncul lagi Pak? Sangat mungkin. Ini kan sudah yang kesekian kalinya. Pernah muncul beberapa waktu yang lalu kan di zaman pemerintahan SBY, disponsori oleh Golkar waktu itu di era kepemimpinan Abu Rizal Bakri, itu sudah muncul pengembalian ke DPRD. Tapi kemudian ditentang oleh banyak pihak termasuk sejumlah fraksi di DPR RI waktu itu, sehingga itu dibatalkan, tidak jadi. Begitu. Nah, ini yang saya kira yang kedua kalinya muncul wacana ini atau dorongan ini untuk dikembalikan ke ke DPRD. Tapi saya kira mereka berasumsi begitu setidaknya karena dua pertimbangan ya. Yang pertama adalah
untuk mempertahankan dominasi mereka yang dipegang saat ini agar tetap menguasai daerah itu atau tetap menguasai parlemen di daerah ya. Dan yang kedua, mereka juga ingin berhemat dengan itu. Mungkin kita bisa masih ingat statement anggota DPR kemarin, saya lupa dari Nasdem atau dari mana begitu, yang mengatakan bahwa seharusnya pemilu itu 10 tahun sekali aja. Kita kan kehabisan modal. Ini kita sudah tahun kedua. Ini sebentar lagi kita akan segera kampanye. Butuh uang lagi, dia bilang begitu. Nah, itu artinya bahwa itu isyarat bahwa mereka memang harus menyiapkan uang yang begitu banyak untuk bisa memenangkan kompetisi dalam pemilu itu. Nah, tapi itu terjadi kenapa? Karena memang mereka membiasakan diri atau melembagakan pembelian suara. Andaikan misalnya semua partai politik itu sepakat atau semua calon anggota parlemen sepakat semuanya untuk tidak sama sekali mau membeli suara, saya kira publik juga akan menerima itu asal betul-betul dipegang gitu ya. Kalau ongkos politik silahkan ya, ongkos misalnya beli kaos, mau beli ini, beli itu dan segala macam boleh lah. Tapi kalau beli suara tidak. Nah, kalau mereka sepakat untuk itu, saya kira publik juga akan mengikuti itu. Nah, jadi itu yang saya kira yang membuat mereka kemarin-kemarin ini memunculkan kembali wacana untuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Jadi setidaknya dua pertimbangan. Pertama ingin dominasinya tetap, dan yang kedua memang mereka ingin juga berhemat. Berhemat. Rasa-rasanya dengan anggaran yang mereka punya habis dalam waktu 5 tahun. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa oh ya itu kan uang dari setan dipakai oleh iblis, kira-kira gitulah. Dan itulah kemudian yang terjadi begitu. Ya. Juga apakah kemudian publik akan begitu cepat percaya begitu Pak? Kalau kita lihat kan juga sepertinya masyarakat sering lelah juga begitu ya menghadapi anggota dewan, pemerintah, masyarakat mengekspresikan dirinya lah di mana-mana. Lelah begitu. Apakah bisa langsung percaya dan apa yang kira-kira bisa dilakukan yang publik bisa optimis nih, apa perubahan yang dilakukan? Kalau tadi kan misalkan kemudian bersepakat tidak ada biaya politik untuk membeli suara, tapi apakah kemudian publik langsung percaya? Saya kira juga mungkin tidak langsung percaya juga kan, karena masyarakat ya, sekarang lebih kritis juga. Tentu tidak akan langsung ya, tapi saya kira mesti ada upaya ke arah perbaikan itu. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, kita tetap akan rusak sampai kiamat. Kita akan seperti ini politiknya, akan tetap berlangsung politik-politik yang kotor, praktek politik yang kotor, politik yang tidak bermoral dan politik yang sangat menjauh dari etika. Nah, kita mau sampai kapan? Apakah berganti generasi akan tetap warisan ini akan diberikan kepada mereka? Saya kira tentu tidak, tentu ingin perbaikan-perbaikan, ya, perubahan yang lebih bagus di masa depan begitu. Karena itu mesti ada upaya sejak sekarang, sekecil pun upaya itu untuk kemudian dilakukan diteruskan secara sistematik begitu. Jadi tidak boleh juga menyerah dengan kondisi ini. Mesti ada terus-menerus ada upaya melakukan inovasi, perbaikan dan seterusnya. Kalau kita mau bicara masa depan yang panjang begitu. Biasa Ya. upaya yang sungguh-sungguh dan memang pasti masyarakat tidak bisa langsung percaya, tapi upaya yang sungguh-sungguh harus dilakukan karena kita tidak mau terus-terusan melanggengkan, mewariskan gitu Pak ya, politik yang kotor, politik yang tidak beretika kepada masyarakat, kepada generasi mendatang. Terima kasih banyak Pak Aziz atas insight-nya hari ini. Meskipun sudah dipastikan tidak masuk prolegnas, masyarakat harus tetap teredukasi begitu ya, bagaimana politik yang baik menurut pandangan pengamat dari FISIP Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih waktunya Pak Aziz. Sehat-sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.